Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Anak-anak sekalian, kita berjumpa lagi pada pelajaran mulok Yayasan Taqwalillah, yaitu kajian kitab Bulughul Maram. Oke, anak-anak sekalian, silakan ambil kitabnya, sediakan pulpennya untuk menyimak baik-baik dan memberi makna. Kemudian bisa diperhatikan untuk Bulughul Maram karena setiap kitab itu beda cetakannya. Ya, kalau ini miliknya ada halaman 4, tapi paling tidak bisa kamu cari pada nomor hadisnya ya. Kitab Bulughul Maram, nomor hadisnya yang ke-14. Oke, sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas bin Malikin, lan diriwayatake saking Anas bin Malik radhiyallahu muga ridho sapa Allah Gusti Allah anhu maring Anas bin Malik. Kala ngucap sapa Anas bin Malik, ja'a teka sapa Arabiyun wong kamso. Arabiyun wong ndisa. Ndisa saking plosoke nganti biasanya ciri khasnya kurang etika dan sopan santunnya. Nah, ya namanya wong desa, wong ploso. Fabala nuli nguyuh sapa Arabi kencing fi thaifatil masjidi ing dalem sekelompoke masjid, ing dalem daerah masjid. Jadi ada orang Arabi, wong desa ploso yang tidak tahu etika sopan santun masuk ke Masjid Nabawi di Madinah. Tiba-tiba cari tempat. Ya karena mungkin di desanya sana kan nggak terbiasa ya, nggak biasa punya kamar mandi, nggak biasa punya toilet. Ya buang hajat ya asal ngatar saja. Ya mungkin orang-orang sekarang pun ada yang bergaya Arabi di jalan raya. Ketika kebelet yo angger asal diplorotke sithik, sentorke ning ngene ban mobile atau sentorke ning pojokan. Yaitu meskipun sekarang sudah mengaku sebagai orang modern, tapi itu masih berkelakuan seperti kelakuannya Arabi, kelakuan orang kamso. Karena dia kencing di masjid, fazajaro nuli nyegah hu ing Arabi sapa anasu menungso. Ya hal wajar ditegur banyak orang. Kalau bahasa sekarang, woi jangan kencing di situ. Ini masjid, jangan kamu kencingi. Ya namanya wong desa ngene wanggen jero masjid. Kenapa? Karena dulu masjidnya masih berupa pasir atau tanah. Alasnya belum pakai keramik, belum pakai marmer, belum pakai granit. Jadi waktu itu ya asal cari pojokan gitu saja. Terus langsung ngatar kencing di situ. Maka dilarang oleh banyak orang. Fanaha nuli nglarang to nyegah hum ing nas sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falama akdo nuli ing dalem semangsane wis ngrampungake sapa Arabi baulahu ing nguyuhe Arabi. Amara monggo perintah sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bidanubin kelawan tembo-tembo atau ember. Nabi kemudian minta air 1 ember min ma'in saking banyu. Fa uhrika nulidin gebyurake apa ma'in alaihi ing atase baulahu. Jadi luar biasa. Secara umum pasti kita akan bersikap seperti para sahabat. Ketika ada orang yang kencing di masjid pasti kita marahi, kita tegur dengan nada keras. Tapi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya memang luar biasa. Sehingga beliau malah melarang para sahabat, biarkan.
biarkan saja. Kenapa? Nabi kita itu sangat manusiawi. Yang pertama alasannya, karena orang kencing ketika dilarang berhenti di tengah jalan, kencing belum selesai kok dihentikan, ngempet kan ya sakit. Itu bisa jadi kalau kencingnya itu pas deras-derasnya kok diempet, bisa jadi nanti akan berpengaruh pada penyakit ginjalnya. Sehingga Nabi kasihan. Coba dengan bayangkan saja kalau kamu kencing belum selesai suruh menghentikan, kan ya sulitnya bukan main. Jadi Nabi masih sangat manusiawi. Satu, sangat kasihan. Dua, Nabi mengerti dia itu orang kampung, orang desa, orang mudeng etika dan sopan santun. Kemudian yang ketiga, Nabi berpikir yang sangat mudah. Oh, kencing ya cuma najis mutawasito saja. Toh nanti dibujuk pakai air pun bisa. Maka setelah selesai orang Arab itu kencing, dia pergi, Nabi minta air 1 ember, kemudian disiramkan pada bekas kencingnya tadi. Ini ceritanya karena masjidnya masih berupa tanah, masih kalau di Arab sana ya berupa pasir. Maka dengan disiram oleh air, maka air kencingnya akan turun masuk ke dalam bumi, jadilah suci. Nah kalau sekarang ya nggak bisa kita laksanakan secara tekstual seperti ini. Nggak mungkin ada anak kecil kencing di masjid misalnya. Kalau sekarang mungkin bukan Arabi ya, yang terjadi mungkin ibu-ibu ketika jamaah di masjid ngajak anak-anak kemudian kencing di masjid, anak itu jangan dimarahi, kasihan. Apalagi pas di tengah-tengahnya kencing belum selesai dibentak-bentak, wah itu bisa kapok, itu bisa takut untuk diajak ke masjid. Ya kalau zaman sekarang ya jangan diambilkan air kemudian disiramkan ke kencingnya. Kalau sekarang tentu saja ambilkan kain pel yang masih bersih, kemudian juga kering. Jadi air kencingnya itu dilap pakai kain yang kering dulu atau dilap pakai pel yang kering. Nah setelah itu pel yang kering tadi yang kena kencing bawa ke tempat kamar mandi atau di bawah keran, siram dengan air yang bersih. Kemudian diperes. Nah kemudian pel yang basah ini digunakan untuk ngepel bekasnya kencing yang sudah kering tadi. Dibawa sana lagi, peres lagi, paling tidak 2-3 kali. Itu sudah suci. Jadi jangan tekstual. Loh di hadisnya kan disiram dengan air. Nah kalau sekarang masjidnya sudah pakai keramik, pakai marmer, pakai granit, ada kencing disiram pakai air, ya malah muka najis melebar-melebar ke seluruh masjid. Jadi ini tidak kita pahami secara tekstual. Praktisnya sekarang ya kita lap dulu pakai kain yang kering, setelah itu baru dilap pakai kain yang basah. Dan bukan dengan air sebanyaknya, tapi cukup dengan kain yang basah atau pel yang basah. Itu pun sudah cukup. Dipel 2-3 kali dengan kain yang basah, itu pun sudah suci kembali. Jadi Islam itu mudah, Islam itu enak. Jangan buat orang lain takut terhadap Islam. Oke, kita lanjutkan lagi hadis yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala ngucap sapa Ibnu Umar, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhilatin halalake lan kedue kita apa maitatani batang loro. Ada 2 bangkai yang dihalalkan bagi umat Islam. Wadamani lan getih loro. Amal maitatani anapun utawi batang loro, fal jarodu monggo iku batange walang, belalang. Jadi belalang itu halal. Dia masih hidup atau sudah dimatikan. Cara mematikannya ya cukup saja ditekan kepalanya, itu kan sudah mati. Tidak perlu disembelih, itu meskipun dihitung bangkai tapi halal. Nah tentu saja ini ya memang betul-betul harus belalang loh ya. Kalau orang Jawa bilang walang, walang gepuk, atau mungkin walang kayu yang kuning-kuning atau belalang emas itu, atau
walang gemboh yang hijau-hijau biasanya di pohon-pohon pisang. Cuma biasanya yang nggak kuat nanti akan biduren. Tapi itu tetap halal. Ya meskipun namanya walang nggak boleh itu walang sangit. Nah, meskipun namanya walang tapi itu bukan termasuk belalang. Itu serangga yang tidak halal dimakan. Wal hutu lan iwak banyu, seluruh ikan habitat air baik di laut maupun di sungai, di air payau, dimanapun, di danau, semua ikan itu halal. Kenapa disebut sebagai bangkainya halal? Karena untuk ikan nggak harus disembelih, yang penting dimatikan gitu saja. Kalau jenisnya kutuk atau jenisnya lele dan sebagainya, ya cukup dipatahkan saja tulang antara kepala dengan tulang belakangnya itu. Dibekuk krek gitu saja. Ya sudah dibekuk udah mati udah cukup. Jangan model seperti disiksa itu ya. Lele kemudian kepalanya ditutup pakai pisau cetak. Akhirnya pecah kepalanya tapi nggak mati-mati. Karena itu teknik yang salah. Pegang aja bagian kepalanya. Nah, misalnya gini, pegang bagian kepalanya, bagian tubuhnya kemudian dipatahkan. Asal tulang apa ya, itu tulang duri yang menyambung ke kepala itu patah, nggak usah nunggu setengah menit mati. Mau itu ikan gabus, iwak kutuk maupun ikan yang lain ya, itu teknik untuk mematikannya, nggak harus disembelih. Nah itu kalau misalnya jenisnya kepiting atau jenisnya yang lain ya dibalik saja, itu di tengahnya ditusuk, terus tusuk pakai pisau mati. Jangan masih gini kemudian dipukuli bagian atasnya, itu kasihan, mereka juga punya rasa sakit. Nah, gitu. Jadi untuk belalang sama ikan air semuanya itu halal ya, meskipun sudah menjadi bangkai. Kemudian yang dari darah, wa amad damani anapun utai getih loro, fatihalu monggo iku limpa. Bentuknya mirip seperti liver tapi lebih kecil ya, lebih kecil. Wal kabidu lan ati atau liver. Itu kalau kita peres itu sebenarnya adalah kumpulan darah, tapi itu halal. Yang haram adalah darah yang mengalir kemudian dimasak. Nah itu orang Jawa bilang saren atau dideh, itu haram. Nyembelih sapi kemudian ditadai ya, tadai baskom, kemudian didang, dimasak, kemudian dipotong-potong jadi seperti tahu, itu haram. Saren atau dideh itu haram. Tapi ada darah yang halal, itu yang asli berupa organ tubuh. Satu limpa, yang kedua adalah hati atau liver, itu halal meskipun aslinya adalah gumpalan darah. Oke, kita lanjutkan lagi pada hadis berikutnya. Hadis yang ke-16. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an qala ngucap sapa Abi Hurairah qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a indal nalikane tumibo apa alubabu laler fi sarabi ahadikum ing dalem minumane salah sijimu kabeh, bukan minuman keras loh ya, maksudnya minum teh, minum kopi atau minum air putih, minum apapun, ternyata di situ ada lalat yang masuk. Ya mungkin kita kurang setiti ya, nggak ditutup. Kalau seperti itu gimana? Apa yang harus kita lakukan? Kalau minuman kita kemasukan lalat, fal yalmis mongko nyululupno sapa ahadikum hu ing dubab. Ya ini kalau kamu iman-iman untuk dibuang, maka wah ini es jeruk sak gelas 5.000 dibuang eman-eman, wong dibuang yo bayar, diombe yo bayar. Lah tapi ono lalere gimana? Maka lalatnya dimasukkan sekalian, dibleseki, kemudian diambil dibuang gitu. Setelah itu sumalian zinuling becik buango nyabuto sapa adikum hu ing lubab, dimasukkan dulu, diambil, dibuang. Kenapa alasannya seperti itu? Fa inna fi ahadi janahaihi, kerono setuhune iku ing dalem
salah sijine suwiwi lorone dzubab apa daan penyakit. Karena dalam dua sayapnya itu salah satunya menyimpan banyak penyakit. Wa fil akhari lan iku ing dalem suwiwi liyane apa sifaan obat. Jadi dua sayap lalat itu yang satu menyimpan penyakit, yang satu menyimpan penawarnya. Jadi kalau dimasukkan ke air seluruhnya maka sebenarnya sudah netral. Kalau tegel boleh diminum dan halal. Nah, boleh diminum dan halal. Arja ngetake ngati sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Abu Dawud lan Abu Dawud wa yadalan nambahi sapa Abu Dawud wa innahu lan setuhune kelakuan wa innahu lan setuhune dzubab iku urifa dikenali apa dzubab bijanahihi ing dalem suwiwine dzubab ala fihi kang iku ing dalem janahihi adau utawi penyakit. Sebenarnya pun sudah ada tanda-tandanya ya, di antara sayap itu mana yang isinya penyakit. Wan Abi Waqidin Alaisi lan diratake saking Abi Waqid Alaisi radhiyallahu an. Kita lanjutkan pada hadis yang ke-17. Wan Abi Waqidin Alaisi kala ngucap sapa Abi Waqid. Kala dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma utawi anggota tubuh kuti akan den tugel apa ma minal bahimati saking raja kaya. Raja kaya itu ya hewan maksudnya. Kenapa disebut raja kaya? Karena diperlakukan kaya raja. Sapi diperlakukan kaya raja. Nah, kerbau diperlakukan kaya raja. Tuan sapi, tuan kerbau nggak usah cari makan, hamba yang mencarikan. Kalau mau kencing nggak usah ke sungai, di situ saja. Nanti hamba yang akan membersihkan. Kalau mau berak nggak usah kemana-mana, di situ saja hamba yang membersihkan. Nah, itu kan diperlakukan seperti raja. Makanya diarani raja kaya mergo diperlakukan kaya raja. Wa hiya halih utawi bahimah iku hayatun isih urip. Fa huwa monggo utawi makutia iku mayitun dihukumi kaya hukume batang. Jadi anggota tubuh dari hewan yang hewannya masih hidup, anggota tubuhnya itu kok dipotong atau terlepas, maka potongan tubuh tersebut dihitung sebagai bangkai. Misalnya kamu punya kelinci, nggak boleh kemudian telinganya yang panjang ambil satu dipotong, lumayan lah kena digawe sop. Nggak boleh. Punya kambing, nah kemudian telinganya diambil satu dipotong, digoreng, tapi kambingnya masih hidup, itu nggak boleh, haram. Potongannya tadi, potongan dari hewan yang masih hidup tanpa disembelih, ini dihitung bangkai, berarti apa? Najis. Ya termasuk kebiasaan yang buruk juga, itu termasuk berarti menjual barang yang haram. Di desa-desa kadang seperti itu, mentok terutama yang kulitnya, yang bulunya warnanya putih, diambil, kemudian bulunya dicabuti, kemudian mentoknya dilepas lagi. Ini kan berarti makutia minal bahimah wahia hayatun, hewannya masih hidup tapi bagian tubuhnya apa ya ada yang diambili, maka bulu-bulu mentoknya ini dihitung sebagai najis, dihitung sebagai najis ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.